Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Di sini saya Putri Novita Indriani akan menceritakan kisah berdirinya Daulah Mughal di India. Jatuhnya kota Baghdad pada tahun 1258 Masehi ke tangan bangsa Mongol bukan saja mengakhiri Khalifah Abbasiyah, tetapi juga merupakan awal dari masa kemunduran politik dan peradaban Islam. Pemimpin atau Han bangsa Mongol yang pertama diketahui dalam sejarah adalah Yesugei. Ia adalah ayah Jenghis, sang pemimpin tertinggi bangsa Mongol pada tahun 1206 Masehi, atau juga disebut dengan Jenghis Han. Salah satu keturunan Jenghis ini terkenal sebagai perusak dan penghancur Baghdad. Dia bernama Hulagu. Kekejaman dan petualangannya menghancurkan Islam dan kebudayaannya. Namun, setelah sampai ke anak cucunya, mereka telah berubah. Bukan lagi sebagai perusak, tetapi justru sebagai pembangun Islam. Kelak, anak cucu dari bangsa Mongol inilah yang berhasil mendirikan kerajaan Mughal di India. Kerajaan Mughal bukanlah kerajaan Islam pertama di India, tetapi sebelumnya telah ada beberapa kerajaan dan upaya memperjuangkan Islam di sana. Kerajaan Mughal merupakan kelanjutan dari Kesultanan Delhi dan juga merupakan kerajaan Islam terakhir di India hingga berganti dengan pemerintahan imperialisme Inggris yang memerintah di sana. Kerajaan ini merupakan anak cucu dari bangsa Mongol. Di antara keturunannya adalah Timur Leng, keturunan Jenghis Han yang telah masuk Islam dan pernah berkuasa di Asia Tengah pada abad ke-15. Timur Leng pertama kali melakukan penyerangan ke India pada tahun 1398. Meskipun begitu, ia tidak berambisi untuk menguasainya. Penaklukan India yang sesungguhnya baru dilakukan oleh Zahiruddin Muhammad Babur, salah seorang keturunan dari Timur Leng, yaitu putra dari Umar Mirza, sang penguasa Fargana. Dalam usaha pertamanya, Babur mengalami kekalahan, tetapi karena mendapat amunisi tambahan dari Daulah Syafawi, akhirnya Samarkand bisa dikuasai pada tahun 1494 Masehi. Setelah Samarkand, target berikutnya adalah Kabul, yaitu ibu kota Afghanistan. Dan setelah Kabul berhasil ditaklukkan, Babur melanjutkan ekspansinya ke India. Pada saat itu, India dalam keadaan krisis di bawah kepemimpinan Ibrahim Lodi. Kondisi dalam negeri diliputi kekacauan. Paman Ibrahim Lodi yang bernama Alam Khan bersama Daulat Khan atau Gubernur Lahore meminta utusan ke Kabul dan meminta bantuan Babur untuk menjatuhkan Ibrahim Lodi di Delhi. Kesempatan tersebut tidak disia-siakan oleh Babur. Pada tahun 1525 Masehi, Punjab langsung dikuasai oleh Babur. Setelah Punjab dikuasai, Babur beserta pasukannya bergerak ke Delhi. Ibrahim Lodi akhirnya berhasil dikalahkan dan meninggal dunia beserta ribuan tentaranya dalam pertempuran dahsyat di Panipat pada tanggal 21 April 1526 Masehi. Babur tampil sebagai pemenang dan kemudian menegakkan pemerintahannya di Delhi. Dengan demikian, berdirilah Daulah Mughal di India. Daulah Mughal telah memberi warna baru bagi peradaban orang-orang India yang sebelumnya identik dengan agama Hindu. Walaupun Babur sang pendiri Mughal bukanlah asli orang India, tetapi dia adalah peletak peradaban Islam baru di India. Mughal berjaya menguasai wilayah mayoritas kependudukan Hindu, walaupun umat Islam adalah penduduk minoritas. Dalam kurun waktu kurang lebih dari 3,5 abad, Daulah Mughal dipimpin oleh beberapa sultan. Beberapa di antaranya adalah yang pertama, yaitu Zahiruddin Muhammad Babur. Zahiruddin menjadi penguasa pertama sekaligus pendiri Daulah Mughal. Pada masa kepemimpinannya, seluruh kebijakan dikerahkan untuk digunakan membangun fondasi pemerintahan. Pada awal kepemimpinannya, Babur masih menghadapi ancaman dari pihak-pihak musuh, utamanya dari kalangan Hindu yang dari awal tidak suka terhadap berdirinya Daulah Mughal.
Yang kedua adalah Humayun. Humayun melanjutkan kepemimpinan ayahnya, yaitu Babur. Humayun memimpin Mughal kurang lebih 26 tahun. Daulah Mughal di bawah kepemimpinan Humayun bisa dikatakan sebagai masa konsolidasi kekuatan periode pertama. Yang ketiga adalah Zahiruddin Muhammad Akbar. Akbar adalah pemimpin Mughal yang paling kontroversial, menggantikan kedudukan ayahnya ketika masih dalam usia 14 tahun. Pada masanya dikenal sebagai masa kebangkitan dan kejayaan Mughal sebagai daulah Islamiyah terbesar di India. Karena usianya yang masih belia, Akbar mempercayakan urusan pemerintahan kepada Bahiram Khan. Mungkin sekian atas cerita yang saya sampaikan. Saya harap dari kisah yang saya ceritakan tadi bermanfaat untuk membuka wawasan dan menambah ilmu pengetahuan. Di Irian Jaya ada banyak taman, duduk santai sambil makan ketan. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Sampai jumpa di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.